3 ditambah 5 8, kemudian 8 ditambah 13 21. Jadi ini semua merupakan deretan-deretan dari rumus daun 2/5, 3/8, 5/13 dan seterusnya. Kemudian kita di sini juga membahas tentang roset, yaitu duduk daun yang berjajal rapat atau ruasnya pendek. Ada roset akar dan juga roset batang. Nanti dibahas gambarnya di bawah. Kemudian ada mosaik daun pada cabang mendatar atau serong ke atas. Ada helaian daun pada cabang teratur pada suatu bidang datar. Nah, kemudian selain ada rumus daun, nanti kita akan membuat bagan daun atau skema daun atau tata letak daun. Kita harus pahami bahwa batang itu berbentuk silinder, kemudian daun itu misalnya bentuknya segitiga dengan dasar lebar menghadap ke atas. Garis ortostik itu merupakan sebanyak B garis yang membujur secara vertikal. Buku-buku merupakan jarak yang diatur dan jumlahnya banyak. Kemudian jarak daun ada A per B dikali 360 derajat. Daun diberi nomor sepanjang spiral genetiknya. Artinya ada daun 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nomor daun pada ortostik yang sama. Nah, ini kita lihat misalnya nih. Ini adalah batang. Tadi batang itu berbentuk silinder. Daunnya itu segitiga dengan dasar. Nah, ini daunnya ada daun pertama, daun kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini contoh dari bagan daun dengan rumus daun 2/5. Jadi daun pada ortostik yang sama, ada daun nomor 1 ini sama dengan nomor 6, sama dengan nomor 11 dan seterusnya. Ya, ada nomor 16. Kemudian daun nomor 2 ini sejajar dengan nomor 5, 12 dan juga ada 17. Nah, bangun daun menurut rumus 2/5 ini ya tadi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di daun ke-6 dia bertemu. Nah, diagram daun, batang itu merupakan kerucut yang memanjang. Seperti ini gitu ya, kerucut yang memanjang. Kemudian buku-buku batang itu lingkaran dan jumlahnya banyak. Kemudian ortostik itu merupakan jari-jari lingkaran, jarak antara dua daun A per B kali 360 derajat. Spiral genetik itu garis spiral putaran ke kiri dan kanan, semakin ke atas semakin menyempit. Nah, nanti batang kerucut yang memanjang. Buku-buku lingkaran jumlahnya banyak. Misalnya nih, ini adalah buku-buku lingkaran. Nah, kita akan membuat diagram daun. Ini kenapa dia lingkarannya semakin ke dalam semakin mengecil, karena si batang itu kan tadi dia merupakan kerucut yang memanjang. Jari-jari lingkaran ini garis ortostik, ini jari-jarinya 2, 3, 4, 5. Misalnya ini pada rumus daun 2/5 itu. Kemudian spiral genetik ini nanti adalah putaran nih. Misalnya kalau kita ini daun pertama, kemudian daun kedua di sini, daun ketiga di sini, daun keempat di sini, daun kelima di sini, daun keenam di sini. Nah, ini spiral genetiknya tuh nanti ke sini gitu. Nanti akan saya gambarkan. Kemudian nah ini dia. Tadi. Ini adalah gambar daun menurut rumus daun 2/5. Jadi ini adalah rumus daun 2/5. Ini adalah daun pertama, daun keduanya di sini. Daun ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, lingkaran-lingkaran ini, lingkaran yang pertama itu batang, nodus batang yang pertama. Kemudian ini adalah nodus batang yang kedua, nodus batang yang ketiga, nodus batang yang keempat, nodus batang yang kelima, nodus batang yang keenam, ketujuh, dan juga ke-8 nodus batangnya. Nah, ini tadi garis apa namanya? Garis
ortostik. Garis ortostik ini jari-jari lingkaran nih. Garis ortostik yang pertama 1, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan juga ini ke-5. Nah, kita menentukan garis ortostiknya tuh ini dari sini. Kan rumusnya 2/5 ya. Garis ortostiknya berarti 5. Nih, cara mudahnya seperti ini. Kemudian harus berapa banyak sih kita menentukan lingkaran? Kalau ortostiknya kalau rumusnya 2/5, berarti minimal kita harus membuat 6 buah lingkaran yang konsentris minimal nih. Kemudian garis ortostik yang harus kita buat sesuai dengan ini 5. Kita mulai rumus diagram daunnya. Yang pertama nih, daun pertama itu di sini. Di mana daun kedua itu harus 2 kali melewati garis. Berarti ini misalnya kita hitung ya. 1, 2. Nah, disinilah daun yang kedua kita letakkan. Tentunya pada buku batang yang kedua. Terus yang ketiga di mana? Lewat lagi sini. 1, 2. Nah, di sini. Di nodus batang berikutnya. Keempat di mana? Lewat lagi sini. 1, 2. Sini. Kelima di mana? Di sini. Lewat lagi 1, 2. Di nodus batang yang semakin ke dalam. Kemudian daun ke-6 mana? Nih. 1, 2 di sini. Nah, ini dia ketemu daun yang tegak lurus antara daun yang ke-1 pertama dan juga daun yang ke-6. Nah, sudutnya dari mana? Lingkaran ini kan sudutnya 360 derajat ya. Tadi rumus daunnya 2/5 ini. 2/5 dikali 360 derajat. Berapa? 144 derajat. Nah, ini 144 derajat ini merupakan 144 derajat ini merupakan jarak daun yang pertama dengan jarak daun yang kedua. Nih, ini adalah 144 derajat. Kemudian bagaimana sih kita menentukan lingkaran setiap jari-jari lingkaran ini agar sama setiap sudutnya? Ini tinggal 2/5 dikali 360. Ini kan sekitar 70-an derajat ya. Sekitar 70 derajat. Artinya garis ini nih ortostiknya, jari-jari lingkarannya, lingkaran yang pertama dengan lingkaran kedua, ini sudutnya sekitar 70 derajat. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya yang rumus daunnya 3/8? Untuk rumus daun 3/8, kita minimal harus membuat 9 buah lingkaran yang konsentris. Kemudian kita membuat 8 buah garis jari-jarinya. Nih, kita buat 8 di sini nanti. Bagaimana dia melewati daunnya? Berarti daunnya harus 3 kali melewati jari-jari lingkaran. Kalau misalnya tadi daun pertama itu di sini, kalau yang 2/5 kan daun kedua di sini. Nah, untuk rumus daun misalnya yang 3/8 ini, misalnya daun pertama tuh di sini. Nah, daun kedua kita hitung aja 1, 2, 3. Nah, berarti harus di sini untuk posisi daun yang kedua. Berikutnya sama saja seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya banyak ya. Tinggal kita lihat saja sesuai dengan rumus daunnya. Nah, ini kemarin duduk daun berkarang, 1 nodus batang ini terdapat 1, 2, 3, 4 daun. Ini daun alamanda. Nah, ini roset akar. Jadi dia menumpuk banyak di daerah dekat akar. Ini roset batang, menumpuk di ujung batang. Nah, ini duduk daun yang berhadapan bersilangan. Ini roset akar. Oke, selesai penjelasannya. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya di kolom komentar ya.